an qaumil la yu'minun. Ayat-ayat dan para rasul itu tidak akan pernah memberi rasa cukup, tidak akan pernah memberi manfaat dari orang-orang yang tidak beriman. Fahal yantadiruna illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Apakah orang-orang kafir itu menanti kecuali seperti hari-hari orang-orang yang telah mereka lewati sebelumnya. Kul fantadiru, maksudnya dari azab. Katakan Muhammad, fantadiru inni ma'akum minal muntazirin. Nantikanlah, sungguh aku bersama kalian juga akan menunggu atau menanti. Kul inzuru madza fis samawati wal ardh. Ada orang yang kafir, ada orang yang tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Kok ono wong gak percaya anane Allah. Iku dawuh kongkon delok langit karo bumi, suruh melihat apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Sebenarnya untuk kita beriman itu mudah. Ya, melihat langit saja kita pasti sudah beriman. Kita melihat apa yang ada di bumi pasti sudah apa? Beriman. Ada lautan, ada gunung, ada pepohonan, ada binatang, ada makhluk, ada manusia, ada semua yang ada di bumi dan semua apa yang ada di langit itu menunjukkan adanya faktor subjek pengatur segalanya, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi adanya Rasul, adanya langit dan bumi itu, ayat-ayat itu tidak akan pernah berefek apapun terhadap orang-orang yang tidak beriman. Jadi ngeten, kalau dalam beberapa ayat yang lain, afala yatadabbarunal Qur'an, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian tidak bertadabbur? Tidak bertadabbur itu apa? Jadi ada tadabbur, ada tafakur. Diling-ling, ada tadabbur, ada apa? Tafakur. Tadabbur itu ungkapan atau objeknya itu teks atau qauliyah. Jadi kalau kita ngaji seperti ini namanya tadabbur. Ngocei satu huruf, satu ayat, satu lafaz, satu kalimah itu namanya apa? Tadabbur. Tadabbur itu objeknya teks. Tadabbur. Yang kita kaji itu lafadznya, kalimahnya, teksnya, itu namanya apa? Tadabbur. Kauliyah. Kalau objeknya kauniyah, semesta, ini namanya apa? Tafakur. Kita melihat langit sehingga kita meyakini ada Allah sebagai Tuhan. Berarti itu namanya apa? Tafakur. Kita memahami ayat ini namanya apa? Tadabbur. Wis paham tenan ya? Wah, betul pinter suwe-suwe ya. Jadi ada tadabbur, ada tafakur. Lah, dari tadabbur ini kita menarik yang namanya tafakur. Nah, tadabbur itu objeknya tekstual, kalau tafakur objeknya kauniyah atau semesta. Lah, di antara ayat-ayat Allah itu sing nerangno ubudiyah kaya salat, kaya zakat itu sedikit sekali. Yang banyak menceritakan tentang kisah. Di samping kisah yang terbanyak lagi menceritakan tentang tafakur atau menceritakan tentang ayat-ayat kauniyah. Seperti ayat ini namanya ayat yang kita disuruh tafakur. Jadi begini, semua rasul, semua nabi itu ahli tafakur. Tak boleh ini. Semua nabi, semua rasul itu ahli apa? Tafakur. Tafakur itu memahami ayat kauniyah, melihat semesta, kemudian keyakinan menghunjam dalam hati, itu namanya tafakur. Dari tafakur ini nanti kita akan masuk dalam satu kearifan. Orang yang ahli tafakur itu arif. Orang yang ahli tafakur itu bijaksana. Orang yang ahli tafakur itu hatinya lemah lembut. Orang yang ahli tafakur itu tajam sekali firasatnya. Itu ahli tafakur. Nah, metodologi pendidikan para rasul, metodologi pendidikan para nabi itu melalui tafakur, mengajak umatnya untuk apa? Bertafakur. Nah, berbeda dengan metodologi pendidikan sekarang ini, orang dididik untuk akalnya cerdas, untuk berpikir, tapi tidak tafakur.
sehingga hatinya tidak tajam, hatinya tidak lembut, perilakunya tidak lembut, tidak ada kearifan, tidak ada kebijaksanaan. Jadi adanya kebijaksanaan, kearifan, lemah lembutnya hati, tajamnya firasat, itu hasil dari apa? Tafakur, tafakur. Satu contoh, Nabi Zakaria itu di usia senjanya. Jadi Nabi Zakaria itu nikah lama nggak punya anak. Kemudian di usia senjanya dia tahu-tahu punya anak setelah Maryam. Maksudnya Maryam itu keponakannya. Maryam itu Maryam lahir, kemudian di rumah siapa? Nabi Zakaria. Kemudian setelah Nabi Zakaria ini sepuh, dia melihat keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang dimiliki Maryam. Di antaranya sering disuguhi panganan karo malaikat. Akhirnya Nabi Zakaria berdoa untuk meminta putra. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Ada malaikat yang memberi kabar kepada Nabi Zakaria bahwa kamu akan punya putra yang bernama Yahya. Akhirnya lahir Yahya. Nah, ini ceritanya tentang Yahya. Yahya itu usia kecil sampai usia 7 tahun. Bayangno umur 7 tahun iku apal Taurat. Jadi usia 7 tahun wis apal Taurat. Sehingga Nabi Zakaria takut sekali karena Yahya ini sering debat rahib. Rahib itu pendeta-pendeta Yahudi yang sering mempelintir ayat untuk nafsu dan cara ngono saiki adol ayat. Menjual ayat, gampangannya Taurat dienggo maklaran cara ngono. Zaman biyen lah rahib-rahib padha maklaran Taurat, maklaran ayat. Sekarang ada nggak kiai yang jualan ayat? Ada nggak kiai yang jualan ayat? Enten apa mboten? Yo cundarani kowe. Yo nek roh yo kandhani ngono. Lah Yahya ini sering, oh maknanya tidak seperti itu. Kan sering zaman Orde Baru. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Ketika dulu Partai Golkar suka pakai ringin itu kan wala taqrabu hadhihi syajarah. Lah lawan politiknya itu jangan dekati pohon ini yo ringin ojo deket-deki. Itu namanya jualan ayat. Jadi ayat Quran dipelintir untuk kepentingan pribadi. Lah zaman dulu ada seperti itu. Rahib. Lah sehingga Nabi Yahya kecil ini sering memperingatkan rahib tidak seperti itu, tidak seperti itu. Sehingga Nabi Zakaria ini takut, menakutkan apa? Jangan-jangan nanti Nabi Yahya ini dibunuh oleh rahib. Sehingga pernah pagi sampai sore menjelang petang itu nggak pulang ini Nabi Yahya. Usia 7 tahun. Ternyata ketemu itu di tengah cara kene ngono ya tepak ora-ora ngono kuwi. Apa itu namanya? Tanah yang jarang disobo wong, jarang orang ke sana. Dia ke sana ternyata apa? Yahya kecil ini tengok-tengok di lubang. Yang lubang itu persis dengan ukuran tubuhnya. Jadi umpama lumrahe bocah 7 tahun, rolas apa sak meter sithik ya dia ya duduk sak meter sithik ombone. Di situ Nabi Yahya kecil itu nangis guguk-guguk. Haman lihat di kitab Qisasul Anbiya, nangis guguk-guguk. Setelah nangis guguk-guguk, Nabi Zakaria, loh itu apa Nabi Yahya? Yahya, apa yang kamu lakukan? Bukankah Bapak tadi mengajarkan kepadaku bahwa setiap manusia pasti mati dan pasti akan menyendiri di lubang kuburnya? Dan hari ini aku bertafakur, aku menggali lubang kuburku sendiri, dan setiap aku melihat lubang itu aku menangis, teringat perkataan Bapak bahwa setiap manusia nanti mempertanggungjawabkan amalnya. Umur 7 tahun wis iso tafakur ngono. Kowe wis tau duduk kuburanmu dhewe. Itu pelajaran, Masya Allah, itu namanya tafakur. Ora tau ngaji pisan keliru gitu ya. Ngidul gak sampean ya?
Mas Taib ngidul sampean. Sampean ngidul to? Sampean ngidul? Kok mriki mawon Mas ning ngidul rono? Oh, nek menawa kleru. Bolos telung Selasa ngaji pisan keliru. Jalannya nggak bisa dilewati. Jadi ngajine ning lor. Jadi terisolasi, ya nggak apa-apa lah. Sekali-kali ngaji ning pondok induk ya. Banyak yang keliru tadi ya. Banyak yang kesana tadi. Cawin tok. Astagfirullah. Sing ngumumno flyer, sing ngumumno nang grup keliru pisan. Sing nurut kalih. Hah? Sing dene kula kalih. Sapa? Lha iku jenenge dolun mudilun. Sesat dan menyesatkan. Wong niki yang ngaji kok sampai keliru. Lah itu bukti bahwa kadang-kadang yang menunjukkan jalan itu kadang-kadang ya tidak sampai ya seperti itu. Mulane golek pemimpin sing hati-hati. Itu dolun mudilun. Jadi sesat menyesatkan. Mau diikuti wong kok tambah rono. Jadi pendidikan metodologi Nabi dan Rasul zaman dahulu itu metodologinya pakai apa? Tafakur. Tidak sekedar kecerdasan otak, tidak sekedar kecerdasan intelektual, tidak sekedar ilmu yang digali, tapi ada hikmah, ada kearifan, kebijaksanaan, lemah lembut, dan tajamnya firasat. Itu semua lahir dari namanya apa? Tafakur. Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran seperti ini. Kuling rumada fis samawati wal ard. Kok sampeyan niku kafir, nggak percaya adanya Tuhan? Apakah kamu nggak pernah melihat langit? Apakah kamu nggak pernah melihat bumi? Orang cukup melihat langit dan bumi itu sudah beriman. Lah terus wa matughnil ayatu wan nudhuru an qaumil la yu'minun. Memang ayat-ayat Allah yang sebegitu banyak, Rasul yang sebegitu banyak diutus oleh Allah itu tidak akan pernah cukup untuk bagi orang-orang yang tidak beriman. Hanya satu contoh, Rasulullah itu pernah jalan-jalan. Ini contoh bagaimana Rasulullah mengajak para sahabat itu untuk bertafakur. Rasulullah pernah ada sahabat yang mengikuti Rasulullah, ada bangkai unta mati dirubung laler, dikerubuti lalat. Kemudian Rasulullah mengatakan, sampean mau tak belikan bangkai unta itu? Cara sampean tak takoki ngono, gelem enggak? Tak tukokno apa batange unta, gelem sampean? Hah? Kena apa dek ora gelem? Lah. Ya sama persis jawabannya. Untuk apa ya Rasulullah? Jangankan dibelikan, dikasih kita nggak mau. Lah kenapa? Jijik, berpenyakit, banyak alasannya. Kata Rasulullah, kamu tahu nggak? Itulah dunia yang kamu tinggalkan. Itulah dunia yang kamu serakkan, yang tidak kamu ambil manfaatnya apa-apa dari dunia itu. Dunia itu adalah bangkai. Bangkai yang setiap orang mati tidak menginginkan. Dunia itu. Iku mau pingin urip neh terus aman. Orang mati itu kalau sudah mati ingin hidup lagi dan ingin amal. Orang pengen dunia. Tapi aneh wong sing urip pengin jajal sampean pengin amal apa pengin dunya? Sampean tak dudoi 2 rakaat salat qobliyah subuh karo duwe 1 juta milih ndi? 2 rakaat subuh. Oh, wis ngaji ya. Nah, inilah. Jadi itu tafakur namanya. Rasulullah langsung cep. Kamu mau nggak tak belikan bangkai unta itu? Nggak mau ya Rasulullah, untuk apa? Jangankan dibelikan, dikasih saja kita nggak mau. Apa kata Rasulullah? Ya itulah dunia. Dunia yang tidak kamu ambil manfaatnya, dunia yang kamu serakkan, dunia yang tidak kamu ambil untuk kemanfaatan dunia dan akhiratmu, ya itulah bangkai. Orang-orang di alam kubur itu yang dinantikan adalah umpomo aku urip, aku ape amal. Umpomo aku urip, aku ake ibadah saake-ake. Nek gak percaya, jajal Mas Taib, mati sediluk. Rong-rong dino ya. Terus ngomong kayak kabar. Oh tenan, wis aku wis mau duit tenan. Yakin ape amal terus ngono. Tapi ngomong dikandani kira-kira percaya enggak? Iya, wa matughnil ayatu wan nuzuru
an qaumin la yu'minun. Orang-orang kafir itu ketika ada ayatnya Allah, Rasul yang menerangkan, mereka tidak ada manfaatnya bagi orang-orang yang tidak beriman. Fahal yang tadhiruna illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Mereka tidak menantikan seperti apa yang terjadi terhadap hari-hari yang telah dilewati orang. Wong kafir itu mesti mati. Orang-orang yang tidak percaya kepada ayatnya Allah itu pasti mati. Orang beriman juga mati. Lane kali Gusti Allah kul fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Katakan Muhammad, ya wis sing mbok enteni apa aku tak ngenteni bareng-bareng. Apa kehancuran mereka? Apa kehancuran mereka baik diazab di dunia atau diazab di akhirat. Lane ayat yang terbanyak setelah kisah-kisah yaitu ayat yang menerangkan tentang apa? Tafakkur. Makanya semakin kita bertafakur, kita akan semakin arif. Ya, banyak ulama-ulama itu, apa yang menyebabkan kamu hatimu tenang? Yang menyebabkan hatiku tenang adalah ketika aku melihat bintang, ketika melihat langit, ketika aku melihat bulan, ketika aku melihat petir, ketika aku melihat hujan deras, pandang, nikmati, yakini. Maka hatimu akan tenang, ada kearifan karena kita melihat kekuasaannya Gusti Allah. Fahal yang tadhiruna illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim kul fantadhirlah. Tafakur iku ana aturane. Tafakur itu tidak boleh ngamuk. Misalnya tafakur tentang kholik, misalnya ngeten, sama nangen-nangen ngeten, Gusti Allah niki mek apa ya? Gak oleh. Gusti Allah saiki apa? Mek apa? Gusti Allah itu cara ning dhuwurane Gusti Allah, tanda-tanda keesaane Allah. Contoh kaya angen-angen ning gone gunung, angen-angen ning gone segara, angen-angen ning gone langit, bumi, lintang sak piturute. Itu boleh. Sing nomor loro wasani fil ala iwan na'ma. Sing nomor loro tafakur terhadap pemberiannya Allah. Meneng matane merem, nikmati nafas, ya Allah terima kasih Engkau memberikan aku sampai hari ini masih bisa bernafas. Merem nikmati, ya Allah moto kula tasik saged merem, tasik saged melek. Tafakur lagi, ya alhamdulillah ya Allah kakiku masih bisa digerakkan, tanganku masih bisa digerakkan. Itu tafakur. Tafakur fil ala iwan na'ma. Sampeyan ya pernah tafakur angen-angen matur nuwun, ya Allah ijek iso ambekan yo tahu-tahu model ngoten iki. Itu menenangkan. Wah, sing mbok ngilingi nikmati jajal, sing mbok iling-iling pertama kali nikmat pemberiane Allah ning nggonmu apa? Iman. Sing arep iman, sing nguri dhuwit iki lho. Iya. Ya Allah matur nuwun duitku akeh ngono ae sing mbok iling-iling. Kesehatan disyukuri, yaitu tafakur. Siji tafakur ing dalam ayatnya Allah, yang kedua tafakur di dalam pemberiannya Gusti Allah. Wasalis fi tsawabih. Yang ketiga itu tafakur yang diperbolehkan adalah tafakur di dalam pahala yang diberikan Allah terhadap kita. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mentakdirkan aku ngaji walaupun tadi sempat tersesat sebentar. Maksudnya teko pondok wetan. Terus enggak apa-apa, alhamdulillah. Hah? Aku sering menyang gitu. Mesan menyang kok. Piye maksudmu piye? Meh mboten budal. Meh mboten budal terus. Kok imane-imane. Iya. Lah ayo iman-imani. Pahala yang dijanjikan Allah. Jadi kita bisa sholat tafakur. Jadi wayah sholat aja mikir Allahu Akbar diterima ta ora. Wayah angen-angen sholatku diterima ta ora, enggak boleh seperti itu. Tafakur itu ketika ya Allah alhamdulillah Engkau mentakdirkan aku bisa sholat, bisa sujud. Kowe iso sholat ikut anggepen isitmu sholat, kita dimampukan sholat, ikut tanda diterimanya sholat kita. Sholat yang tidak diterima, ya sholat yang tidak dikerjakan. Lah yo, wayah kowe nglakoni dosa mantep diterima, wayah sholat ora mantep diterima. Ya iku setan menang. Wayah nglakoni maksiat mantep
diterima. Wayah nglakoni ibadah mamang. Lha iku sing menang sapa? Setan. Makanya tafakur fi tsawabi iku penting. Kita ditakdirkan Allah bisa sujud, bisa ngaji, ku angen-angen ya Allah. Kok bisa yo? Saya bisa datang ke pondok ngaji, maca ayat Quran kok iso? Padahal aku biyen yo tukang joget barang yo, aku biyen wah ya Allah seneng iki. Lah iku setan kalah, yakin setan. Wes mesti kalah setan. Mesti kalah setan itu mesti apa? Kalah. Setan menang itu ketika kita sholat ragu diterima apa tidak, tapi ketika kita maksiat yakin diterima. Itu setan harus menang. Yang keempat adalah tafakur di dalam siksanya Allah. Nah, iki lagi oleh. Ya Allah, aku biyen sing tak lakoni apa kok ngono kae ya Allah. Terus wa baka ala khotiatih. Kemudian menangis karena pernah mengingat dosa yang telah dilakukan. Itu menjernihkan hati. Kowe ora oleh madheh awakmu terus. Aku penggaweanku ngaji, aku penggaweanku tahajud, aku penggaweanku salat sunat, aku penggaweanku Senin Kemis, aku penggaweanku sedekah, aku penggaweanku ngono terus. Iku yo eling-eling ora oleh. Mundak ujub kowe. Mundak ujub. Yo ngono yo oleh, tapi sebagai bentuk syukur. Tapi ojo lali yo sak waktu-waktu kita harus tafakur fi iqabi. Tafakur bahwa kita pernah melakukan dosa dan kita menangisi dosa itu. Iku rada angel. Termasuk orang yang nanti mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat adalah orang yang menangis karena dosanya di waktu sendiri. Ora wayah orderan loh ya, ora wayah ning dhuwur panggung ngake terus nangis ora loh ya. Jadi wayah apa? Sendiri wayah dhewe ya. Astagfirullah, astagfirullah. Kok ngene yo uripku dik biyen kok maksiat kae piye ya Allah. Ya Allah, lah piye kae kok ngono iling kabeh. Wayah ngojek ayu terus dia ora ditekak-tekakno omah. Malah kok ora teko-teko omah wis. Iki kok gak larang numpak gak wis to gampang-gampang gitu metu meno perkara sing digoncekno rada ayu. Terus iku ditangisi wa bakala khotiatih. Menangis karena kesalahan yang telah dilakukan. Yang kelima adalah tafakur karena kebaikan Allah terhadap kita. Betapa banyak Allah berbuat kepada kita, tapi kita membalasnya dengan kemaksiatan. Lah awake iku ora iso syukur. Jadi ini yang diperbolehkan tafakur. Kita tidak boleh tafakur fil khaliq, tapi tafakur fil makhluk. Tafakur itu ndelok makhluke Allah, aja ndelok Gusti Allah. Gusti Allah iki zate piye ya Gusti Allah iki? Duwe mata ta ora? Duwe mata ta ora? Lah itu haram. Gusti Allah ki wayah ngene iki mek apa niku gak oleh. Makanya ulama-ulama sepuh dulu kalau ada santrinya mau kuliah di ITB, mau kuliah di jurusan-jurusan pertanian, jurusan teknik, itu lebih senang. Kadang-kadang jurusan agama filsafat itu karo kiai tambah susah kiai ini. Aku ridho cung nek awakmu kuliah jurusan teknik, jurusan pertanian. Loh, aneh. Mestinya kiai kan menyokong untuk kuliah di jurusan agama. Kata kiai enggak, aku lebih ridho santriku iku kuliah jurusan teknik. Soale umpama keliru mikire, paling banter mau mikir mur karo baut. Orang arah mikir kesalahan dalam fikrah tentang ketuhanan. Tapi nek jurusanmu filsafat, jurusanmu agama, nek nyerempet filsafat. Nah, itu sekali bahas Tuhan salah, tersesat selamanya. Makanya banyak dari rumah sekolah diniyah pinter ngaji bareng kuliah jurusan filsafat orang sholat. Alasane waqimis sholata li dzikri. Sholat itu tujuannya apa? Untuk mengingat Allah. Lah kalau sudah ingat Allah apa wajib sholat? Ya meneng bae. Oh lah akhirnya makanya kalau gue mikir mur, mikir baut, mikir pacul, mikir tanah, lah iku luwih apik timbang gue mikir zatnya Tuhan Allah Khaliq. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalik. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalik. Kadzalik
Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Summa nunajji nuli nyelametaken sapa ingsun Allah, ingsun nyelametaken rusulana ing pira-pira utusan ingsun walladzina lan wong akeh. Amanu kang padha iman sapa alladzina. Kadzalika kaya mengkono-mengkono nunji haqqan. Tetep alaina ing atase kita nunji nyelametaken sapa ingsun Allah al mukminina ing pira-pira wong kang padha mukmin. Kul dawuh sapa sira Muhammad ya ayyuhan nasu he eling-eling menungso ing kuntum lamun ta ana sapa sira kabeh. Ana iku fi syakin kang tetep ing dalem keragu-raguan mamang fi min dini saking agama ingsun. Fala abudu mongko ora bakal nyembah sapa ingsun alladzina ing wong akeh tak buduna kang padha nyembah sapa sira kabeh min dunillah saking sakliyane Allah. Walakin a'budu tetapi nyembah sapa ingsun Allah ing Allah alladzi yatawaffa kang bakal mundut utawa mateni sapa Allah kum ing sira kabeh. Wa umirtu lan den perintah sapa ingsun an akuna yen to ana sapa ingsun saking pira-pira wong kang padha mukmin. Summa nunajji rusulana walladzina amanu. Ada orang kafir, ada orang mukmin. Orang mukmin dengan bertafakur, dia akan punya kearifan, dia akan punya kebijaksanaan, dia akan punya lemah lembutnya hati, punya tajamnya firasat. Ini orang beriman, orang tafakur, penuh ketenangan hatinya. Tapi orang-orang kafir, hatinya penuh dengan kesembrononan, penuh dengan kerakusan, kedengkian, dan hati yang rusak. Summa nunajji rusulana walladzina amanu. Orang-orang kafir gak percaya tentang kerasulan, kenabian, ketuhanan, gak apa-apa. Kata Allah, summa nunajji rusulana. Kemudian aku menyelamatkan utusan-utusanku. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Begitulah nyata dan akan terjadi terhadap kita bahwa kita akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi ayat niki jelas bahwa kebenaran akan selalu menang. Rasulnya Allah akan selalu ditolong oleh Allah. Orang-orang yang beriman akan selalu dalam pertolongannya Gusti Allah. Kita tidak boleh ragu sedikit pun bahwa orang beriman pasti ditolong Allah. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Zaman boleh berganti, keadaan boleh berganti, apapun keadaannya Allah menolong orang-orang yang beriman. Haqqan alaina nunjil mu'minin. Apa yang kita ragukan? Kita beriman tidak? Beriman. Kita yakin akan kekuasaannya Allah? Yakin. Kita melakukan syariat-syariatnya Allah? Melakukan. Terus apa yang kita ragukan? Wong haqqan alaina nunjil mukminin. Orang mukmin pasti ditolong oleh Gusti Allah. Lah yang menjadikan kita kadang-kadang mahjub itu kadang-kadang rasa cinta dunia kita, sehingga kita ragu-ragu. Lagi digoda dop kolektor, kadang-kadang kita itu menyalahkan Allah. Lagi kadang-kadang dipaidu bojo, kadang-kadang kita menyalahkan Allah. Wis to yakin naik kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini. Katakan Muhammad, hai manusia, kalau kamu ragu di dalam agamaku ini, agama Islam.
Seandainya seluruh dunia ini tidak ada yang mempercayai agamaku ini, katakan seperti itu Muhammad, maka aku tidak akan pernah menyembah berhala yang kalian sembah. Aku hanya menyembah Allah. Walakin a'budullah alladzi yatawaffakum, tetapi aku hanya menyembah Allah yang Allah akan menjadikan mematikan kalian. Allah akan menjemput ajal kalian. Jadi kalau seperti ini kita bisa membayangkan bagaimana Rasulullah saat itu mungkin sangat percaya diri sekali. Kalian boleh kafir, kalian boleh tidak percaya kepadaku, kalian boleh tidak mempercayai agama Islam ini, boleh, silahkan. Tapi aku tidak akan pernah menyembah berhala. Aku hanya menyembah Gusti Allah, dan Allah akan menjadikan kalian nanti mati. Artinya ngene, wong mukmin bakale mati, wong kafir bakale mati. Wong mukmin panggonane sakwise mati ning ndi? Swarga. Wong kafir sakwise mati panggonane ning ndi? Neraka. Dan ini keyakinan kita, ini tauhid kita. Mulane iman iku diijolke, diganti dengan ratusan miliar, ya enggak ada nilainya. Dibandingkan ratusan miliar masih bernilai la ilaha illallah. Satu kalimat itu lebih bernilai. Karena satu kalimat mengantarkan kita kehidupan yang nyata, sedangkan 100 miliar itu akan seperti bangkai unta tadi. Makanya kalau gadah rencang, kapundut niku terus bojone terus garwane nek cerita kapundut niku pas guyon. Mana nek guyon hati-hati. Jadi masuk angin guyon. Guyone ngene guyone. Bahkan mati pun dalam keadaan tersenyum. Sipit matanya ini masih senyum, manunya masih senyum. Guyone ngene. Wong ini ape mati iku donya ora ana gunane yo. Ngene iki jaman aku melarat, ngulang Quran, ngaji Quran karo saiki sugih ora ana bedane. Wong mati ora ana bedane. Wong sing digawa mau amal kok ora donya. Enggak uyu kemekelen mati, Pak. Hati-hati Mas Taib ya. Mas Taib belum. Mas Taib wayah mati, wayah apa guyu dadak mati. Kayak ngiling-ngiling wong akeh. Nah, dadi tenan ya. Misale wong omahe gubuk reyot dengan omah lantai 3. Ketika mati sama enggak? Kematiannya sama enggak? Sama. Yang membedakan adalah keimanan dan amalnya. Tapi ngene iki ora terus kok kowe terus ngene. Ya wis nek ngono aku rasa mergawi, rasa nyambut gawe wis. Lah kok prei. Alah gopo ape mati. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah berjalan ketemu dengan beberapa orang yang punya pemahaman seperti ini. Kenapa kamu nggak bekerja? Ya Khalifah, kita sudah meyakini betul bahwa rezeki itu diatur oleh Allah. Kita sudah meyakini betul bahwa kematian itu sebentar lagi. Kita sudah sangat meyakini bahwa harta itu akan menghisap kita. Terus untuk apa kita bekerja? Cukup kita menunggu yang dekat, yaitu kematian, dan meringankan hisap tanpa ada harta. Dan Umar bin Khattab didalili. Umar bin Khattab didalili. Langsung Umar bin Khattab murka. Dalam murkanya mengatakan, jangan katakan malasmu sebagai alasan ketawakalanmu. Kamu itu orang yang putus asa. Bukankah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, baik hartanya, dirinya. Nek kowe ngene iki ngrepoti wong, ponakanmu mikir, Pak Lek wis tak kirim to urung. Tanggamu mikir, kae wis dikai apa? Durung. Nah kok tambah? Makanya orang tawakal dan orang pemalas itu jaraknya sehelai rambut. Ya no mikir hasbunallah. Hasbunallah. Le gak nyambut gawe le. Hasbunallah. Barang suwe-suwe berhasbunallah kok tambah angel. Ya nasib. Ya nasib tak bener. Le gak nyambut gawe le. Rezeki wis ditanggung Allah. Ya miskin. Itu orang tawakal atau orang malas? Malas. Yo,
Omongannya bener seakan tawakal, kadang-kadang perilakunya malas. Pak Hati, blik martabak, blik martabak, blik martabak. Walah semangat Pak Hati lah. Yang ini sangune mati lah. Ini tawakal. Tawakal itu pekerjaan hati. Balik ini ya. Tawakal itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan zahir. Zahir tetap mergawe, kerja hati tawakal. Kalau yang tawakal anggota tubuhnya, dia itu tawakal atau malas? Malas sampai Umar bin Khattab seperti itu. Insya Allah. Dan ini banyak terjadi. Kalau seandainya kata ini firman-Nya Allah disuruh mengucapkan kepada Kanjeng Nabi disuruh mengatakan kepada seluruh manusia, hai manusia, seandainya tidak ada satupun orang yang mempercayai agamaku, aku tidak akan pernah menyembah berhala. Aku hanya menyembah Allah yang Allah nanti akan membuat kalian mati dan mempertanggungjawabkan amal kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang beriman. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa. Wa la takunanna minal musyrikin. Wa la takunanna minal musyrikin. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين wa an akim lan yen to jejekaken sapa sira wajhaka ing awak sira litini maring agama hanifan hale kang condong wala takunana lan aja ana temen sapa sira aja ana iku minal musyrikin setengah saking pira-pira wong kang padha musyrik wala tadaulan aja ngundang sapa sira min dunillahi saking saliyane Allah aja ngundang ma ing barang layang fa'u kang ora manfaati apa maka ing sira wala yadurulan ora bahayani apa maka ing sira fa in fa'alta mongko lamun nglakoni sapa sira fa innaka mongko temen stune sira idzan ing dalem nalikane tad'u min dunillah ana iku minadz zalimin setengah saking pira-pira wong kang padha zalim utawa nganiaya kabeh wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa dan tegakkan wajahmu kepada agama dengan Hanifah itu rasa tertarik, menarik, cinta terhadap agama ini. Wala takunanna minal musyrikin. Kamu jangan sekali-kali menjadi mengakui agama Islam ini. Agama Islam sangat menarik bagi diri kita. Ojo bu anggap Islam itu kolot, kowe ngelek-ngelek Islam. Jangan anggap Islam itu menjadi beban. Berarti kamu ngelek-ngelek Islam. Karena setan itu akan menyempitkan hati orang yang di situ dia janggal dengan agamanya. Kodok itu hukumnya piye? Haram. Ulo hukumnya piye? Haram. Asu hukumnya piye? Haram. Kabeh kok haram. Digarap ngene orang mangan. Padahal di luar sana banyak yang halal. Yang haram itu hanya sedikit, tapi bagi orang yang hatinya sempit dan tidak ada hanif, tidak ada ketertarikan, tidak ada cinta dengan agama ini, maka ya larangan Allah itu seakan-akan lebih mulane eneng. Anakmu kok mbok dadekno santri, mbok kon ngaji, sok ben ngengel-ngengel kue. Apa ngene ora oleh, apa ngono ora oleh. Ada yang seperti itu. Anak mbok kon ngaji, tambah kue sok ben dikongkon sedekah ae kowe. Sumbangan ae malah. Lho tenan to. Mulane anake ra kerasan mondok ya ngono kuwi lho. Sudon. Terusake jenengan Pak Yego. Lah iya. Masya Allah. Jadi
Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah menghendaki orang itu mendapatkan hidayah, maka orang itu dibuat hatinya luas untuk menerima ajaran Islam. Islam mengajarkan seperti ini, dilakukan, luas. Islam mengajarkan seperti ini, diterima. Lah, iku jenenge wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu dengan agama ini sangat tertarik. Berarti kalau kamu menjadikan agama Islam ini tidak menarik bagi orang lain, wong kanggo awakmu gak menarik, terus orang lain pencitraane ning awakmu gak menarik neh. Lah iku awakmu ketertarapan. Misalnya, makanya sebenarnya untuk syiar agama ini tidak hanya dai, mubalek, kiai, ulama, tidak. Cukup perilakunya orang Islam itu menjadi dasar dakwah. Itu loh, orang Islam menarik sekali. Bertemu dengan orang senyum, itu orang Islam. Ketika dilihat pandangannya wong seger, itu orang Islam. Wong Islam kok sarungnya ngepir, tumone akeh, rambutnya kuncrit. Wah, wong Islam kok gak menarik belas. Karena lambung ya orang. Karena lambung nyelok wong awang-awangan. Piye. Penyakit lambung nyelok wong awang-awangan. Lah ya ngono ki. Aja dadekno penyakit lambungmu, dadekno Islam gak menarik bagi dirimu dan bagi orang lain. Yo Mas lambung yuk. Pokoke matimu kudu guyu Mas. Aja sampai kowe wayah mati orang guyu. Wong uripe guyu kok wayah mati. Orang guyu iku saru. Matimu tak titeni pokoke. Mati. Mati nih Mas Taib itu kudu apa? Guyu wis pokoke. Mergo dipameri swarga. Iya, mergo dipameri swarga terus plek engko guyu. Oke, Islam itu harus hanif. Islam itu agama yang hanif. Agama yang menjadikan kita sangat mencintai dan membuat kita menarik, orang lain juga menarik. Makanya saya pernah membaca artikel, ada seorang sopir bis di Amerika, Muslim, diuji sama seseorang. Oh, orang ini Muslim, dilihat dari pakaian wis kelihatan orang Muslim itu mudah. Kalau di Amerika ini gampang. Oke, jenggotnya dimbenjeke, terus brengosnya dikerik, terus pakaiannya rapi, menarik. Wah, ini ditanya bapak Muslim, ya. Akhirnya dibayari, plek, dilui, kenalan, dianggap, istilahnya begini. Jadi misalnya gini, bayare iku 75.000, dikai duit 100.000, wonge mudun mencolot. Tapi wis kenalan sebelumnya. Akhirnya jarak belum genap 24 jam. Sopir ini bertamu kepada orang ini. Bertamu, ditanya, kenapa mencari saya? Karena uangmu ada di dalam genggamanku dan aku akan mengembalikannya. Kenapa? Kan sedikit. Agama kami mengajarkan bahwa sedikit dan banyak hak orang lain di situ akan menghambat kami jalan menuju Tuhan kami. Jadi uang ini harus aku kembalikan walaupun biaya mencari rumahnya dengan uangnya masih banyak biayanya. Ini cara kue pelaur tuh orang. Pelaur, orang santri ya, pelaur, orang mukmin no. Akhirnya itulah ajaran. Masya Allah tertarik orang itu sehingga belajar Islam dan mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu jadikan agama Islam itu menarik. Sehingga orang menarik untuk mempelajari Islam, orang menarik untuk berbicara tentang Islam, sehingga orang akan tertarik mengikuti ajaran Islam. Akhir-akhir ini Islam itu beda-beda. Kadang-kadang Islam dikesankan menjadi agama yang tidak menarik. Loh, aku itu duwe kanca Jakarta, tapi mondok ning Jawa Tengah gak oleh. Jangan mondok di Jawa Tengah, jangan mondok di Jawa Timur. Lah kenapa, Mak? Nanti kamu jadi teroris. Nah, orang yang mengklaim atau orang yang menjadikan statement bahwa Islam ini menjadi agama yang tidak menarik, ini yang berbahaya. Islam terkenal dengan kekerasan, Islam terkenal dengan ini membahayakan. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hanifah itu apa?
menarik dan mencintai. Beragama itu harus menarik dan mencintai, condong. Wala takunanna minal musyrikin. Kamu jangan sekali-kali menjadi orang yang musyrik. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Kamu jangan meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak bermanfaat untukmu dan tidak berbahaya madarat untukmu. Kowe aja njaluk sak liyane Gusti Allah. Sak liyane Gusti Allah yo gak manfaati ning awakmu, yo gak madarat ning awakmu. Iku sak liyane Allah. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Apabila kamu melakukannya, maka sungguh kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lah kadang-kadang kita melakukan satu kesalahan sing samar banget tapi kita gak ngerti. Ziarah itu apik, bagus kita melakukan ziarah itu bagus. Ziarah kubur itu bagus. Tapi ziarah kubur itu artikan bahwa kita akan mati seperti yang kita ziarahi. Satu, kita akan mati seperti yang kita ziarahi. Yang kedua, mengambil pelajaran yang dilakukan orang yang diziarahi. Kamu ziarah ke Sunan Bonang, apa yang dilakukan Sunan Bonang? Ke Asmara Kondi, apa yang kamu lakukan? Sabar, loman, ikhlas. Apa Asmara Kondi ajarannya apa? Ayo sing senirono ayo. Ayo. Ayo kok lali-lali piye? Sing sering ning Asmara Kondi apa? Sabar, apa terus? Luman terus? Wah. Neriman terus? Ikhlas terus? Kacau. Mau cotok laline terus mek banyune. Diombe terus ngopi ning gurine makom. Terus cerita ning pasar, aku nek gak rene iki sepi yo. Iki piye tambah Asmara Kondi mbok jimat iku. Jangan jadikan Asmara Kondi itu pusat makelaran sehingga kita terjebak di dalam syirik yang Masya Allah. Sampai ada orang berkeyakinan kalau saya tidak ke sana satu kali dagangan saya sepi. Piye bensinnya sepi. Iya, ayo to ning Asmara Kondi. Lah masuk kowe ning Asmara Kondi ping 30 lah nek dalanmu ditutup ya tetep sepi to. Oh, dalanmu ditutup. Kecuali Pak ya. Kecuali ini piye? Gratis. Ya besok diumumkan ya bensin gratis ngono ya. Jadi satu, ziarah kubur yang banyak kesalahan dalam berziarah kubur itu kadang-kadang apa? Ayat ini dipahami. Kita meminta harus kepada siapa? Allah. Selain Allah tidak punya manfaat dan tidak punya madarat. Jadi sing ngekeki rezeki iku Gusti Allah. Paham ya? Nek ziarah kubur ning Asmara Kondi niate piye? Kita akan mati seperti Mbah Asmara Kondi. Kita mengingat perjuangannya Mbah Asmara Kondi. Kita melakukan ajarannya. Jadi masuk Mbah Asmara Kondi pun kapundhut, penerusnya jek urip kaya sampean. Mengharap keberkahan boleh. Tapi menjadikan terus kue nek ape ora rono, terus kuku nek daganganku sepi piye ndang prei. Itu ada setan di dalam hatimu. Lah nek wis ikhlas, rono ki. Rame dek sepi, rono. Lah wi bener wisan. Kadang-kadang setan itu pinter. Ada orang ahli maksiat ketemu orang soleh, terus ngaji, terus ono proyek ziarah wali limo, apik. Bareng ziarah wali limo dituduhno mbah wali ku ngene. Wis apik. Bareng apik, ping pindho rono. Rame daganganku. Ping telu rono, rame daganganku. Terus sampean matuk pilek. Terus greges gak rono. Lho kok sepi yo daganganku. Terus rono wae sehat. Rame neh. Lho tenang iki. Hati-hati. Enten tiyang cerita ngoten tenggen kula, pas wayah kula greges Pak Yai. Dagangan kula sepi, kula mboten ngriko. Bareng kula sehat kula ngriko rame neh. Ya bener sepi wong wayah kowe greges kowe sok. Wong dagang karo rasa-rasen ki ya mesti sepi ora kok
Ngapunten, yo cari keberkahan orang soleh. Orang soleh punya keberkahan, kita yakin itu. Tapi ojo sampai awake terlanjur menganggap selain Allah ada yang intifa, ada yang anfa, ada yang yadhur. Paham nggih? Jadi kono atimu ngene. Kok ana hubungane makom Mbah Smoroko di Mbah Bonang, Mbah Bejagung karo daganganmu, karo uripmu? Praine dhisik. Atur toto sampai betul-betul bener ziarah. Yo kula ahli ziarah. Kue urung ziarah, aku ziarah. Zaman Mbah Asmara Kondi urung dibangun, kula sering kali Mbah dijak rono. Zaman jek gerumbul ra karuan kula dijak sering mriko. Tapi aja sampai njaluk ning gone sakliyane Allah. Terus aja geleman itek-itek kuburan. Aja geleman jungok neng kuburan. Masya Allah, ziarah neng Mbah Bonang ja patok buk jungoke karo rokokan. Astagfirullah. Sing lucu duduk kuburan. Makanya ulama-ulama ahli hikmah, aku heran orang yang mempercayai kematian tapi tidak bisa mengambil pelajarannya. Penggaweane duduk kuburan, tapi dia tidak pernah mengambil pelajaran dari duduk kuburannya DAP duduk nura tambah rokokan yang dhuwur patok. Ngene iki ra iso nyalati wis ngene wae, duduk-duduk ngene wae. Jadi kalau kita di situ ambillah pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sekali-kali engkau meminta kepada selain Allah. Selain Allah itu tidak bermanfaat untukmu dan tidak membahayakan untukmu. Kalau kamu melakukan itu, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Wa huwal ghafurur rahim. Wa huwal ghafurur rahim. Wa iyam sasan lamun to ngenani ka ing sira sapa Allah Gusti Allah bidurin kelawan kemelaratan. Ketika Allah menimpakanmu kepadamu keburukan, fala kashifa mongko ora ana kang ilangaken iku maujud lahu marang dur sapa illahu kejaba Allah. Wa yurid lamun to ngersakaken sapa Allah ka ing sira bi khairin kelawan kebagusan, fala roda mongko ora ana kang nolak iku maujud li fadlih maring kanugrahane Allah. Yusibu paring sapa Allah bihi kelawan fadl man ing wong yasha'u kang ngersakaken sapa Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah. Wa huwa utai Allah iku al-ghafuru zat kang akeh ngapurane ar-rahim tur kang welas. Wa iyam saskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu. Ketika Allah menimpakan kepadamu kemelaratan, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Kalau Allah menghendakimu sakit, seluruh dokter berkumpul untuk mengobatimu. 1000 dokter berkumpul untuk mengobatimu, tidak ada yang bisa mengobati kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda fadlih. Kalau Allah menginginkan kamu diberi anugerahnya, maka seluruh dunia ini ingin menolak, tidak ada yang bisa. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Allah memberi kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Allah itu maha mengampuni, maha pengasih. Jadi ayat ini menerangkan tentang hakut tawakul, hakikatut tawakul, hakikat berserah diri.
Misalkan begini. Jadi di sini contohnya kan bisa, kalau Allah ingin menimpakan kepadamu keburukan, maka tidak ada satupun yang bisa menolak kecuali Gusti Allah. Kalau Allah menginginkan kepadamu kebaikan, maka semua orang bersatu untuk memberi keburukan kepadamu, tidak akan pernah terjadi keburukan itu. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ini hakikat tawakal ya seperti ini. Sak desa kepengin mateni awakmu, nek Gusti Allah ora kersa, urip. Nek Gusti Allah kepengin mateni awakmu, ora usah dirubung wong sak desa, wayah turu ya mati. Wong wayah tuku pentol mati eneng. Wayah tuku pentol, penole magak ora gede ora cilik, ora usah dipamah neng gorokan. Mati. Ngapain dulu ora kene dibalik munggah ora kene, sesek mau kawe-kawe tok bature ora roh wis mati. Wong rokokan mati yo eneng, guyu mati yo eneng, ngaji mati yo eneng, turu karo bojo mati yo eneng, turu karo demenane mati yo eneng, wis karek awake dhewe-dhewe. Jodoh yo ngono. Nek wi jodohmu masuk dihalang-halangi wong sak kampung, nek kuwi jodohmu yo tetep jodoh. Makanya banyak ya, orang boleh atau orang bisa membangun rumah sakit. Orang-orang kaya itu bisa membangun rumah sakit, tapi tidak akan pernah bisa membeli sehat. Orang bisa membangun pondok pesantren, bisa membangun masjid, tapi orang tidak bisa membeli iman dan ilmu. Aku ben pinter cah gawe pondok. Ya mau bangun pondok, tapi gak iso pinter. Carane pinter kudu ngaji ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya hakikat tawakal. Kalau ulama-ulama dulu itu Masya Allah meyakini ayat seperti ini itu luar biasa. Makanya pernah Ibrahim bin Adham itu punya santri namanya Syakik al-Balkhi. Siapa? Syakik al-Balkhi. Syakik al-Balkhi ku murite Ibrahim bin Adham. Karena dirasa cukup, Syakik al-Balkhi pamitan, Syekh, aku ingin mengembara dan aku ingin dagang, minta izin untuk tidak ngaji kepada engkau. Berapa hari engkau ingin berdagang? 2 bulan. Ya enggak apa-apa, diizinkan. Bekerja yang sungguh-sungguh. Jangan lupa ketika ketemu ulama-ulama setempat ngaji. Ya Syekh, Syakik al-Balkhi membawa dagangannya merantau. Selang berapa hari kembali dia. Loh, kenapa engkau kembali Syakik al-Balkhi? Aku tidak jadi berdagang, Syekh. Kenapa tidak jadi berdagang? Ketika aku di gurun pasir itu, aku mau memakan roti. Tiba-tiba roti yang mau aku makan itu dibawa oleh burung. Akhirnya burung itu tak kejar. Setelah tak kejar, ternyata burung itu masuk gua, aku pun masuk gua. Ternyata di sana ada seseorang yang tangannya diikat, kakinya diikat, dan roti itu tepat ditaruh di mulut orang yang terikat kaki dan tangannya itu. Kemudian aku lepaskan, aku tanya berapa hari panjenengan di sini, di gua ini. Saya sudah lama di sini. Bagaimana Anda bisa bertahan hidup? Karena Allah mengirimkan burung yang dari mulutnya aku bisa makan, yang dari mulutnya aku bisa minum. Apa yang terjadi? Kamu ini siapa? Saya adalah rombongan haji yang aku diserang oleh perampok, penyamun, dan semua hartaku dibawa perampok itu. Saya diikat di dalam gua ini sehingga aku akan mati kelaparan. Tapi sebelum itu terjadi, aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, dengan kuasamu semoga engkau memberi kehidupan kepadaku. Selamatkan aku sampai aku bisa menyelaksanakan ibadah hajiku dan sampai kembali kepada anak keluargaku. Akhirnya tiba-tiba setiap hari itu 1-2 kali, burung itu tiap hari 2 kali, tiap hari 2 kali, itu 1 hari 2 kali menyuapi aku makan dengan roti itu. Nah, pas giliran ini roti ini Syakik al-Balkhi dikejar.
Dari keterangan itu wahai Syekh, dari keterangan itu wahai Syekh, aku ingin berhenti bekerja. Karena cukup aku diam, maka Allah sudah mencukupi aku. Kemudian Ibrahim bin Adham mendengarkan, diajak pergi ini Syakik al-Balkhi, dilihatkan ternyata ada burung yang sayapnya patah. Lihat, burung yang sayapnya patah, dia tidak bekerja, disuapi oleh burung yang lain. Ibrahim bin Adham disuruh milih. Ibrahim Adham memberi pilihan kepada Syakik al-Balkhi. Wahai Syakik al-Balkhi, ya Syekh, kamu memilih mana? Menjadi burung yang sayapnya patah atau menjadi burung yang memberi? Cara Kang Taib milih nanti Yang memberi. yang memberi. Nah, tapi banyak orang yang ingin seperti burung yang patah, nggak usah bekerja, diam di rumah, sudah diberi, dikasih. Dilarang itu sama Ibrahim bin Adham. Syakik al-Balkhi, pergi lagi bekerja. Jangan sampai kamu menjadi seperti orang yang burung bersayap patah. Hakikat tawakal tidak seperti itu. Kita meyakini Allah akan mencukupi kebutuhan kita, tapi kita harus berikhtiar secara zahir agar kita bermanfaat untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sing lucu tambah Malik bin Dinar. Jadi semakin orang tawakal, itu semakin dicukupi sama Allah. Jadi santri-santrinya Malik bin Dinar itu pernah diajak sama Malik bin Dinar jalan-jalan. Ketika jalan-jalan itu tersesat di gurun, sehingga beberapa hari tidak minum. Sangat lelah sekali mencari air kemana-mana, tidak ada. Sehingga Malik bin Dinar dan santrinya ini melihat ada banyak sekali kijang. Kijang itu kidang ya. Rusa. Apa bahasa Indonesia nih? Rusa ya. Bahasa Jawa ini kidang. Lah nek kijang itu apa kijang? Beda, rusa karo menjangan beda. Ya wis pokoknya paham ya. Mas Taib paham ya, rusa paham. Apa rusa itu? Kijang. Lah ayo. Malik bin Dinar itu tahu loh, itu ada rusa banyak. Ternyata rusa itu minum air di sumur yang airnya itu meluber. Nah, kemudian Malik bin Dinar dan para santrinya itu mendekati sumur itu, kidang-kidang ini lari, rusa-rusa ini lari. Ternyata airnya surut, seret. Santrinya Malik bin Dinar bingung golek timbo. Santrinya Malik bin Dinar bingung golek timbo, golek tampar, golek tali, ngun. Akhirnya dapatlah tali tambang, dapatlah timba, kemudian diambil airnya, kemudian diminum. Kemudian santrinya ini tanya sama Malik bin Dinar, Syekh, kenapa tadi airnya ketika rusa-rusa itu minum airnya di atas ember, sedangkan saat kita mau ngambil airnya turun? Kalau di teks aslinya itu yang menjawab adalah hatif. Hatif itu suara yang tidak tahu siapa yang bicara. Itu ada suara mengatakan seperti ini, kidang itu bertawakal kepadaku, maksudnya kepada Allah, sedangkan kamu bertawakal kepada timba dan talinya. Jadi kidang itu mikirnya pokoknya ngombe sing maringi Allah. Lah sedangkan kita kalau ada sumur yang ada di pikiran kita timba dan tali. Ciri Malik bin Dinar, umpama ning utek karo atimu itu enggak ada tali dan timba, maka Allah akan membiarkan air itu ada di atas dan kita bisa langsung meminumnya. Jadi orangnya seperti itu. Tak takoi, orang haji umroh itu butuh uang atau tidak? Nah itu tawakalmu terhadap uang ya seperti itu. Berarti kalau kamu nggak punya uang nggak bisa haji dan umroh. Padahal kue umpama meyakini ngene, uang iku nek wis ditakdir Allah iso haji umroh, masih orang duwe ya tetep budal. Iku tawakal. Wis ngene. Uang sugih iku kudu nyambut gawe apa ora?
Iki aja sampai melenceng pemahamanmu ya. Iki tak takoki. Penting nyambut gawe apa penting duwe duit? Gusti Allah nek entir menungso dhewe-dhewe. Ana sing pinter nyambut gawe tapi gak duwe duit. Neng sing pinter nglumpukno duit tapi gak pinter nyambut gawe. Neng sing sarjana ekonomi pinter ngitung duit tapi gak duwe duit yo eneng. Ana sing ora sarjana ekonomi tapi duwite akeh lho niku warna-warni hidup. Ya, tawakal kita itu sebatas apa? Jangan pernah membatasi kekuasaan Allah dengan pembatasan-pembatasan kita. Sehingga hidup kita itu akan diluaskan oleh Allah. Kadang-kadang Allah kita batasi. Contoh sing Joko-Joko kuwi lho. Ya Allah jadikan Siti contohnya sapa? Sapa? Sing saiki mosok ning jeneng Siti Fatimah. Sing modern sapa, Pik? Reni ya. Ya Allah, semoga Siti Reni itu kok saru to Mas, mosok Siti Reni ya. Fatimah kok. Andin yo. Ya Allah, semoga Andin itu jadi jodohku ya Allah. Loh. Mestine ya Allah berikan aku jodoh sesuai dengan pilihanmu. Iku kowe dikai pilihane Allah sing terbaik. Lah berhubung kowe njaluk Andin terus dadi uripmu direpoti karo Andin terus. Nah, seperti ini misalnya. Jadi orang itu harus meluaskan hati, meluaskan niat, meluaskan apapun sehingga kita tidak pernah membatasi kekuasaannya Gusti Allah. Itu tawakal. Halala orang mergawe ngene mosok iso sugih ngene iki. Berarti tawakalmu karo penggawean sing repot sehingga kue repot kadang-kadang sik urung sugih. Itu tawakalnya rusak itu hanya kepada Allah. Sehingga Allah memberi loberan air tanpa timba pun mereka bisa minum. Tapi tawakal santrine Malik bin Dinar itu terhadap tali dan timba, sehingga untuk minum pun dia butuh tali dan timba. Wis saiki tawakalmu piye? Wis dipelajari dhewe. Tawakal ku sampai sak piro yo. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali yo jajal Mas Taib, bengi-bengi bensine kosongi terus ning garas terus nggawa banyu aqua. Ya Allah, tawakal saya itu atas kehendakmu masuk banyu ya montorku iso mlaku. Ngono ta. Mlaku pali gitu. Iya. Malah sombong. Wah. Oke, tinggal 2 ayat tadi kita khatamkan ya. Jadi kalau Allah menghendaki kita dalam kebaikan tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah mengharapkan terjadi kepada kita keburukan ya tidak ada yang bisa menghalangi. Semua sesuai dengan kehendak Gusti Allah. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaikum biwakil. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah. Wa huwa khairul hakimin.
dari ayat sebelumnya, kalau kita betul-betul bertawakal, maka hati kita tidak akan pernah bisa dendam kepada siapapun, tidak akan pernah bisa marah kepada siapapun, tidak akan pernah bisa iri dengan siapapun, karena tahu semua yang terjadi atas kehendak Gusti Allah. Sampeyan arep nikah, dadak ana wong cah widik biyen ngene terus gak sida nikah. Ngono iki bagi orang yang tawakal ya terus digagalno ya gak apa-apa. Enggak ada benci karena apa? Ini skenarionya Gusti Allah. Kalau ini jodoh saya, walaupun ada 1000 orang seperti anak ini yang menghalangi, tetap akan berjalan. Karena tidak jodoh, masih ora eneng begejil kuwi ya tetep. Paham ya? Jadi tidak akan ada orang yang tawakal membenci seseorang, tidak ada. Karena apa? Semua tahu bahwa semua sudah dalam skenario ini Gusti Allah. Kul dawuh sapa sira Muhammad. Ya ayuhan nasu eling-eling menungso qad jaa teman-teman teko kuming sira kabeh apa haku kebenaran mir rabbikum saking pangeran sira kabeh. Faman mongko utawi sapane wong iku ihtada lamun to ngalap pituduh sapa man fa inna ma yahtadi mongko angin pestine ngalap pituduh sapa man li nafsihi krana awak dhewe ne man. Wa man utahe sapane wong iku dolla sasar sapa man fa inna ma yadillu mongko angin pestine sasar sapa man alaiha ing atase nafsi. Wa ma analan ora ana utawi ingsun alaikum ing atase sira kabeh iku biwakil wong kang ngreksa. Wa tabi lan anata sapa sira Muhammad ma ing barang yuha kang den wahyuaken apa ma ilaika maring sira wasbiran sabar sapa sira hatta yahkuma singgo ngukumi sapa Allah Gusti Allah. Wa wa hale utawi Allah iku khairul hakimin, luwih bagus-baguse wong kang padha iku khairul hakimin, luwih bagus-baguse kang ngukumi. Katakan Muhammad, hei manusia, sungguh datang kepada kalian kebenaran dari Tuhan kalian, yaitu dengan agama Islam. Telah datang kebenaran kepada kalian dari Tuhan. Barang siapa yang mengambil petunjuk, maka sungguh dia telah mengambil petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang mengambil tersesat, tidak mau melakukan ajaran agama, maka sungguh dia telah menyesatkan dirinya sendiri. Kita nurut sama perintahnya Allah, berarti itu nyelametno awake dewi. Sapa wong ora nurut perintah Allah, mongko wong iku nyesatno awake dhewe. Wa ma ana alaikum biwakil, dan aku terhadap kalian tidak bisa menjadi wakil. Artinya innal huda hudallah. Kalau ini jalan kebenaran kita ikuti. Wattabi' ma yuha ilaika. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Ini dawuh Kanjeng Nabi tapi khitabnya untuk kita. Berarti ikutilah apa yang telah diwahyukan kepada Kanjeng Nabi. Wasbir hatta yahkumallah, dan sabarlah sampai kepada keputusan Allah. Ternyata menjalankan agama ini butuh kesabaran tingkat tinggi. Orang yang imannya dinaikkan oleh Allah, ujiannya ya dinaikkan. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Menungso kok nyongko kepenak temen muni aku beriman tapi gak diuji. Wong kok muni iman berarti dia harus diuji. Orang naik kelas berarti dia harus diuji. Dalam ujian itu bersabarlah. Wasbir hatta yahkumallah. Bersabarlah sampai Allah yang memberi keputusan. Wa huwa khairul hakimin. Allah adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Sing paling apik totonane niku totonane Gusti Allah. Totonane menungso niku kadang ora apik. Sing paling apik nurut karo totonane Allah. Ridho karo kejadian sing ditakdirno Allah. Semakin kita ridho, semakin cepat selesai ujian kita. Semakin kita menolak, ujian ini akan semakin lama, semakin lama, semakin lama. Jadi jawabannya, nek kuwis sakit kepengin sehat, jawabannya kudu ridho. Nek duwe utang kepengin lunas, jawabannya kudu ridho. Nek kepingin payu rabi kok sering ditolak wong ya kudu ridho. Hilangkan semua dendam itu. Ridho itu jawabannya. Mara tuwa cerewet ya kowe kudu apa? Ridho. Tangga mblarah ya kowe kudu ridho. Ridho dalam arti kita enggak dendam, enggak ada iri hati, enggak ada prasangka buruk. Ridho dalam arti kata kita selalu mendoakan mereka dalam kebaikan. Aku ikhlas ya Allah, ridho wis lara ya wis ya Allah, matur nuwun sampean gak lara, ganjaranku kathah, suntak-suntik bolak-balik, setiap suntikan padha karo maca tasbih ping 1000, ya Allah matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
Wangel. Ini loh. Kadang kala saged. Lah iya. Ngene iki wayah jalan ditutup. Bensin sepi suntik. Lah itu tambah susah tambah loro. Biasa piye? Langsung rame nah. Ya engko nek wis dalane dadi ya rame neh, tapi pirang wulan minggu kudu ya sabar. Wasbir hatta yahkumallah. Pancen sing paling apik cara saiki sepi berarti sing paling apik ya sepi. Umpama rame mbok wayah mbok kan ya ora roh. Nek apike sepi ya sepi. Ini nanti khataman iki Pak Pra kepingin Pak Pra ngaji ta Pak Pra ya? Ini nanti Rotibul Haddad, setelah Rotibul Haddad ini nanti Pak Pra menyampaikan sesuatu, nanti Mas Taib, Pak Kirno, Mas Sukiman, Pak Wom, Mas Teguh ini mewakili sing suwe-suwe, kemudian Mas Wiwit karo Pak Hadi mewakili Kapas, mangke pinarak teng kantor, terus Cak Win mewakili Swaloh, terus sing kidulan ora patek ning sing kenal aku kidulan. Mas Taib atau Taib? Mas Taib makili kidulan, mangke badhe ngaji leren teng kantor. Enten sing dirembuk Pak Pra mangke. Duka napa? Sing kota sapa Mas Taufik karo Pak Pra cukup ya? Nggih. Monggo Pak Wah.